Halo semua, selamat datang di kanal YouTube saya. Terima kasih udah bergabung di kanal YouTube saya. Um, Hari ini kita akan bahas buku dari si David Schwartz. Bukunya judulnya Berpikir dan Berjiwa Besar. Nah, untuk hari ini aku udah baca sampai ke bab 3. Nah, sekarang jadi kita bakal mulai untuk ngebahasnya langsung dari bab 3 aja ya. Oke, ini langsung untuk berpikiran berjiwa besar di bab 3. Nah, untuk bab 3 ini sendiri teman-teman kita itu uh, jadi bab 3 ini dia bicara mengenai bangun kepercayaan dan hancurkan ketakutan. Jadi inti dari bab 3 sendiri ini adalah gimana yang pertama tuh kita sebenarnya ketakutan itu hanya sebatas definisi yang kita bangun di pikiran kita. Apakah kita takut kepada misalnya kayak reptil, atau kita takut kepada misalnya kayak hantu atau sesuatu seperti itu. Sebenarnya semua itu hanya di pikiran kita, itu kata si Davidnya. Terus dia juga kasih tahu berikutnya bahwa ketakutan itu merupakan musuh nomor satu buat orang-orang yang mau sukses. Jadi intinya dia juga mau bilang berarti kalau kita mau sukses nggak boleh ada yang namanya rasa takut. Takut ditolak lah, takut diomongin orang lah, takut dinyinyirin orang ini dan itu. Pokoknya harus buang semua rasa takut itu. Nah, terus yang menariknya di bab 3 ini dia juga kasih tahu sih sebenarnya gimana kita bisa ngatasin rasa takut itu sendiri. Karena ya kita nggak mau rasa takut itu pada akhirnya menjadi apa ya, bumerang buat kita sendiri, dan itu bawa kita makin jauh dari kesuksesan yang kita inginin, teman-teman. Nah, dia kasih tahu di sini sangat jelas bahwa ketakutan itu kita bisa lawan dengan tindakan. Jadi setiap kali kita takut melakukan sesuatu, kita harus bertindak untuk kita harus bertindak melakukan apa yang kita takutin itu. Kayak aku dulu takut megang reptil, tapi akhirnya aku berusaha ngelawan rasa takut itu, dan beberapa kali aku bisa pegang katak, aku pun berani diri pegang ular, dan which is itu ya aku ngelawan ketakutan aku dengan bertindak takut reptil, dengan ya udah aku tindakan nyentuh reptil gitu gitu teman-teman. Kayak terus misalnya kayak kita takut ditolak orang atau takut dinyinyirin, kita takut ditolak, ya udah kita makin perbanyak gitu, makin actionnya makin diperbanyak, makin apa ya, makin pergi ke nawarin sesuatu ke orang-orang gitu, ya kitanya makin kuat gitu sih. Karena kalau kita makin menunda, si David ini bilang penundaan itu yang justru membuat kita menjadi makin takut, terperosot, dan mencari ribuan alasan untuk membuat kita makin takut lagi, dan otomatis kita nggak bakal capai tujuan yang mau kita capai. Berikutnya ya dia juga uh, 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 kasih tahu gimana kita mengatur pikiran kita agar kita nggak diisi oleh yang namanya ketakutan, nggak dihantui oleh yang namanya ketakutan. Yang pertama tuh dia bilang bahwa uh, kita harus mendepositokan, maksudnya kita masukin semua pikiran itu yang positif, yang yang memberdayakan kita, uh, tentang kesuksesan, tentang kebahagiaan, tentang kedamaian, tentang kesejahteraan seperti itu. Bukannya kita masukkan ke dalam otak kita hal-hal yang tentang kesedihan, kegagalan, ketakutan, dan hal-hal yang sebenarnya nggak memberdayakan. Dan setelah kita depositkan hal-hal yang positif tadi, dia juga minta bahwa saat kita menarik kembali dalam artian pada saat sesuatu terjadi, atau pada saat kita mengingat kembali, kita mau mengingat kembali atau kita mau mengingat kembali hal-hal yang positif itu loh. Jadi kita nggak, misalnya kayak saya misalnya ya, kalau saya kayak dipecat gitu, saya nggak mau kayak ke depan dan kalau saya dipecat dan saya merasa sedih ini dan itu, saya nggak mau ke depannya kalau misalnya saya mengalami misalnya harus dipecat lagi, ya saya nggak mau merasa yang sama seperti yang kemarin, kayak sedih apapun itu ya. Jadi kayak harus bisa lebih ya udah dipecat, ya udah kayak gitu, ngapain, ya udah cari kerjaan lain, toh
kayak gitu kurang lebih ya teman-teman. Um, Terus yang penting banget dan menarik di bab 3 ini, dia juga kasih tahu bahwa kita itu wajib punya perspektif cara pandang kita yang benar tentang orang lain. Dan ini benar-benar menurut aku sesuatu yang sangat luar biasa, karena kita cenderung ngelihat kesalahan orang, kita cenderung ngebicarain kesalahan orang, keburukan, kejelekan orang. Tapi di sini dia bilang kita wajib yang namanya berpikir benar tentang orang lain. Jadi ya terserah dia mau mikir tentang apa sebenarnya seperti kita, tapi kita kalau kita mau sukses, si David Schwartz ini minta kita ya kita wajib yang namanya untuk berpikir benar tentang orang lain. Oke, itu bab 3. Ini sebenarnya bab 3 ini aku cover di pembacaan hari sebelumnya, cuman karena dia pecah kemarin, keputus aku bacanya, jadi aku lanjutin lagi di sini ya. Aku cover sekaligus bab 3 ini di sini. Terus dia juga kasih tahu gimana kita membangun kepercayaan diri dan menghancurkan yang namanya ketakutan. Dia kasih tahu bahwa kita dengan mengubah fisiologi kita emosi yang keluar itu pun juga akan beda gitu, fisiologi atau gerak-gerik kita lah, gerakan kita. Jadi kalau misalnya gerakan kita atau postur tubuh kita kayak gini atau kayak gini, kayak ketakutan gitu, pasti perasaan yang muncul bakal ketakutan banget, whether itu reptil atau setan atau apalah gitu-gitulah ya. Nah justru dia bilang kita harus ubah fisiologi kita sih, ya karena dengan mengubah fisiologi itu emosi yang keluar itu pasti beda. Gampangnya kalau teman-teman coba deh pergi keluar terus jalannya kayak nunduk, terus bahunya dibawa kayak gini, nggak nah itu kan kayak teman-teman cenderungnya kita nggak bersemangat. Tapi kalau coba dadanya dibusungin, terus angkat dagunya, terus jalan agak cepat gitu, kita lebih bersemangat dan lebih antusias dalam ngelakuin sesuatu gitu loh teman-teman. Terus ya dia kasih tahu sih beberapa cara gimana kita bisa mengubah emosi malu itu, yang malu-malu lah, nggak confident gitu, takut lah, apapun itu kita ya dalam case ini dia bicaranya mengenai ketakutannya. Kita gimana kita bisa mengubah itu, kita bisa ya yang pertama kita mungkin kita ubah beberapa kebiasaan. Kalau ke tempat-tempat kayak aula atau tempat ibadah atau apapun itu, kita pilih duduk di tempat yang paling depan, itu yang pertama. Terus kita juga harus biasakan yang namanya eye contact ya. Karena kalau dengan eye contact itu kita bisa lebih lebih percaya diri, lebih yakin sama lawan bicara, kayak nothing is being hidden between any of us gitu sih. Terus juga kita harus terus yang namanya being honest, terus terang, membiasakan bicara terus terang. Dan juga ya kalau kita nggak terus terang ya otomatis lah ya pasti kita bakal sembunyiin ini dan itu, dan ya otomatis pasti kita takut lah di belakangnya. Dan yang terakhir itu kita juga dan ya kita juga harus praktekin yang namanya tersenyum. Senyumnya yang tulus, giginya di luar, matanya kayak gitu. Jangan kita kayak kalau pas kita marah coba kita senyum, karena kan nggak kebayang kan, karena emang nggak bisa kalau kita marah terus kita senyum, ya pasti emosi marah itu pasti terdistraksi. Seperti itu teman-teman. Oke. Wah, ini bab 3 lumayan juga ya. Oke, kita lanjut ke ini masih ada beberapa bab ya. Bab 4. Nah, bab 4 ini judulnya di buku yang sama ya teman-teman. Bab 4 ini dia bicara mengenai bagaimana kita berpikir besar. Nah, di sini yang pertama yang dia mau bilang adalah pencapaian kesuksesan yang kita capai itu tergantung seberapa besar kita berpikirnya. Jadi misalnya kalau kita dalam hidup hanya berpikir, saya cuma mau jadi pegawai biasa aja, yang penting gaji saya masuk tiap bulan 10 juta,
segitu udah cukup lah, udah hidup ya udah kita dapatnya segitu, performance yang kita keluarin juga nggak bakal melebihi itu, kita pun nggak bakal termotivasi untuk mencapai sesuatu yang lebih. Atau uh, misalnya kayak kita dikasih kerjaan sama bos ini, satu kerjaan ini, terus kita merasa oh kayaknya saya cuma bisa buatnya segini, let's say itu cuma 70% dari maksimal yang seharusnya ya, uh, dari yang ya, tapi jadi kita cuma hitnya 70%, kita nggak bisa hit yang 100, walaupun sebenarnya kita punya kapasitas untuk buat yang 100, tapi kan kita udah mikirnya oh cuma bisa segitu ya, uh, endingnya ya kita jadinya itu ending di 70% itu kita nggak bisa maksimal karena kita udah ngeset sendiri di pikiran kita bisanya cuma segitu. Ya dan kalau kita mau jadi orang sukses kata dia ya kita harus berpikir besar, kita ya jangan takut berpikir besar, jangan takut bermimpi. Nah mungkin kadang aku pun sekarang merasa aku belum punya apa-apa gitu, jadi kayak yeah, but it doesn't mean that aku nggak boleh berpikir besar kan, justru berpikir besar ini jadi landasan supaya aku bisa persiapin diri aku jadi orang yang sukses. Okay. Nah terus juga dia kasih tahu bahwa kita harus buang jauh-jauh yang namanya sikap mencela diri. Nah ini yang menurut saya paling cukup banyak ya kita temui dalam kehidupan kita. Kita mencela diri kita sendiri, oh kita merasa kita itu kurang pandai, kita masih apa ya, kita kurang pandai, kita kurang pendidikan, atau rupa kita jelek lah, ini dan itu sebagainya ya teman-teman. Nah, atau kita lahirnya orang miskin gitu-gitu, atau apa sih aku bisanya apa, cuman orang kampung nggak bisa apa-apa lah. Nah kayak gitu-gitu kita harus benar-benar buang jauh-jauh, nggak boleh ngingat-ngingat teman-teman. Oke. Kemudian setelah kita buang semua hal-hal yang kita lakukan dengan yang kita mencela diri kita sendiri, merendahkan nilai diri kita sendiri, kita harus ganti itu semua dengan yang namanya kata-kata yang positif. Kita ubah kosakata kita menjadi kosakata yang lebih positif. Misalnya sebelumnya kita bilang aduh kok tugas ini berat banget ya, kita lebih bilangnya oh tugas ini benar-benar menantang saya, tugas ini benar-benar akan membuat saya membuat saya lebih baik lagi dari diri saya yang sebelumnya. Atau kayak misalnya kita ada masalah di kantor, terus kayak wah ini parah nih masalahnya, aduh aku nggak bisa lagi, tapi kita lebih ngelihatnya wah ini ada kesempatan dimana aku bisa berkembang nih lewat kejadian yang satu ini kayak gitu. Mungkin ya bukan mungkin sih, jadi kita lebih melihat sesuatu dari sisi positif, kata-kata yang kita keluarin pun positif seperti itu. Karena salah satu penekanan dalam buku Berpikiran Berjiwa Besar ini juga adalah you are what you think gitu. Kita adalah apa yang kita pikirin, dan kerap kali apa yang kita pikirinnya itu itu juga jadi manifestasi dari apa yang sebenarnya kita katakan, kayak gitu sih menurut aku. Oke. Terus kita juga harus jadi orang yang melihat kemungkinan ke depan gitu, dalam artian kita harus nggak bisa ya udah kondisi aku kayak gini sekarang, orang tua aku miskin, aku nggak punya apa-apa, nggak mungkin lah aku sukses, nggak mungkin aku jadi kaya raya. Nah itu pikiran-pikiran kayak gitu kita harus buang. Kata dia, kita harus sebenarnya melihat sesuatu bukan apa adanya hari ini, tapi apa kemungkinan yang sebenarnya kita bisa lakuin gitu loh. Kayak misalnya orang jualan pisang di pasar. Nah kayak orang jualan pisang di pasar kan paling sisir berapa, mungkin 5.000 4.000, tapi kalau orang sukses dia bakal mikir oh kalau aku bisa ngolah pisang ini jadi keripik atau apapun itu, aku bisa dapat margin yang lebih gede, kayak gitu sih. Jadi kayak melihat kemungkinan besar yang ada di depannya seperti itu. Oke.
Nah ini kita masih di itu ya teman-teman, kita masih di bab uh, bab 4 tentang bagaimana berpikir besar. Nah juga kita tidak boleh memikirkan hal-hal picik atau memberikan tanggapan terhadap hal-hal sepele kayak ya jadi kalau misalnya sesuatu terjadi dalam kehidupan kita ya kita tanggapannya positif kayak gitu. Kita nggak boleh nyinyir, kita nggak boleh merasa oh kok punya aku gini ya, uh, kok kok ada yang salah ya sama hidup aku gitu-gitu. Terus ya kita pun sorry um, sorry sorry terus kita pun sorry pemirsa, sorry ya udah subuh pemirsa, jadi saya anyway kayaknya nggak boleh itu alasan soalnya. Oke, oke. Jadi kayak kita wajib ngembangin cara berpikir besar, nggak berpikir kecil ya. Kita juga nggak boleh yang namanya itu kayak terlalu ngambil pusing dengan hal sepele. Apa ya kira-kira mereka ngomongin aku atau apa, atau kira-kira dia mikirnya gimana sih, atau kayak wah kayaknya dia nggak suka sama aku atau gini ya kayak gitu ya, dibuang jauh-jauh aja ya teman-teman. Terus yang selanjutnya itu system minutes already. Kita sekarang loncat ke ya itu bab 3, sekarang kita ke bab 4 ya teman-teman. Kita ke bab 4 teman-teman. Nah sorry tadi udah bab 4, sekarang bab 5 teman-teman. Nah bab 5 ini dia judulnya adalah bagaimana berpikir dan bermimpi secara kreatif. Sebenarnya berpikir kreatif itu as simple as kita menemukan cara yang lain untuk melakukan sesuatu. Kayak sesimpel kita mikir kalau misalnya nggak ada penghasilan sekarang ya kayak mikir gimana aku bisa punya penghasilan, entah kayak mau jualan apa gitu atau mau kerja di mana gitu. Kayak kita mikirin solusi untuk masalah kita in a different ways gitu sih menurut aku ya. Jadi nggak semata kalau berpikir kreatif itu cuma untuk orang buat penemu bola lampu lah, buat ke angkasa yang super super duper heboh gitu sih. Nggak selalu seperti itu menurut aku. Gimana kita sebenarnya bisa ngembangin cara berpikir dan bermimpi kreatif? Yang paling pertama yang wajib kita miliki itu adalah apa yuk? Yang paling pertama yang harus kita miliki itu adalah kita harus punya satu mindset, satu pemikiran bahwa everything is possible to be done gitu sih. Kalau sesuatu itu bisa dilakukan dengan mindset itu, awal pertama kita, dan dengan kita udah percaya ini bisa dilakuin, ini possible, aku bisa, aku yakin aku bisa ngelakuin ini, kita pelajari gini-gini dan kita eksekusi. No, not yet into execution. I mean awalnya kita ya percaya dulu, kita yakin dengan apa yang kita lakuin. Karena kalau nggak yakin ya udah nggak usah dilakuin aja, kata buku ini sih. And I think I do believe in that thing. So anyway, karena dia juga mau kasih tahu kalau saat kita yakin itu sebenarnya saat kita yakin kita bisa ngelakuin ini. Kayak misalnya aku yakin aku pasti kaya raya. Kayak anyway, in a way otak kita itu kan bekerja entah gimana buat ngasih jalan keluar, entah mau bisnis ini atau punya ide ini atau mau
apalah, yang penting intinya adalah kita yakin dulu, kita punya iman terhadap apa yang kita mau lakukan, terhadap ya apa yang ingin kita inginkan gitu sih teman-teman. um, oke oke teman-teman. Oke, terus juga gimana kita bisa berpikir dan berpikir secara kreatif. Kita juga harus open sama gagasan-gagasan baru, orang-orang baru, perubahan itu kita harus open. Kita nggak ya we need to be uh, progresif ya. Kita harus terus berkembang ke arah ke depan dan ya terbuka dengan segala sesuatu yang itu sih. Kayak misalnya apa, hal-hal yang berbeda sama paradigma kita, nilai-nilai kita, ya kita nggak bisa langsung tolak, tapi ya kita harus menerima itu sebagai apa ya, uh, ya I mean kita harus menerima itu as a diversity ya. Dan gimana sebenarnya kita bisa ngeliat kesempatan di perbedaan yang ada itu. Maksud aku wait, I think I kinda lost on this idea. Ya, sorry, intinya adalah kita harus berpikir terbuka. Kita harus harus bisa terima perubahan yang ada dengan datangnya gagasan baru ini dan itu. Dengan itu kita nggak berpikir tradisional, karena kalau kita berpikir tradisional itu kayak ngeblok apapun itu yang bakal masuk dan mengubah kita ke arah yang memberdayakan, itu pasti diblok semua, kita nggak bakal mau terima teman-teman. Oke. Kemudian dia juga kasih tahu untuk kita bergaul dengan orang-orang yang minatnya beda sama kita, latar belakangnya beda. Buat banyak teman lah, kalau Woto Laoshe selalu bilang dalam hidup ya perbanyak ketemu sama orang baru, ngobrol, cari tahu nilai mereka, sort of thing like that, kayak gitu sih. Jadi meet more people, get to talk to more people, seperti itu sih. Kemudian ya, ini kita udah di bab yang terakhir, is it ya belum. Kita ada di bab ini kan bab 5. Oke, bab 6 sekarang ya teman-teman. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi intinya adalah kalau kita pikir kita gagal loh. Kalau kita pikir kita sukses, pasti sukses. Yang penting kerja keras, konsisten ya teman-teman. Tapi itu intinya adalah ya yakin dulu di sini, karena di sini nggak yakin ya otomatis kita juga tubuh kita pun kita nggak bisa ngerespon ke arah yang kita mau gitu. If something we don't believe in, we wouldn't have that sort of move to move us, kayak gitu sih menurut aku. Oke. Kemudian dia juga kasih tahu bahwa cara kita berpikir tentuin gimana kita bertindak. Kayak tadi kan aku bilang, kayak kalau kita berpikir sukses berarti anyhow kita kayak kayak dibuat kayak kita bisa kayak di guided gitu loh teman-teman, untuk eventually find the way untuk mengarah ke kesuksesan itu. How-nya itu sih teman-teman. Dia juga kasih tahu bahwa ya cara berpikir menentukan bagaimana saya bertindak, dan cara saya bertindak itu bagaimana orang-orang bereaksi terhadap kita. Jadi kualitas pikiran kita itu sangat menentukan gimana orang bereaksi kepada kita, whether orang akan suka sama kita atau enggak, orang mau jalin bisnis sama kita atau enggak, orang mau trust sama kita atau enggak. Semua itu awalnya dari sini teman-teman. Oke. Nah, dia juga kasih tahu
beberapa cara gimana kita bisa yang namanya ya sorry 25 minutes. Bagaimana kita bisa caranya um, uh, 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 ya buat uh, diri kita lebih percaya diri, lebih memberdayakan lah, iya lebih percaya diri kurang lebih ya, dan lebih berpikir besar, berpikir penting. Yang pertama dibilang kita harus berpenampilan uh, uh, tampil penting ya, which is dia refers to well our clothing and haircut or anything like that loh. Kemudian juga dia bilang bahwa kita harus menganggap apa yang kita lakuin itu penting, whatever it is ya. Pekerjaan kita sekarang atau aktivitas kita sekarang, kita harus menganggap itu penting. Karena kita nggak menganggap itu penting, kenapa? Apa yang terjadi? Ya balik lagi kayak respon tubuh kita, apa yang kita nggak lakuin pun itu nggak maksimal gitu. Jadi ya harus pikir penting. Kalau kita mikirnya nggak penting, ya pasti kita kerjanya cuma ece-ece aja, loso-loso aja kayak gitu. Terus kalau misalnya kita atasan, kita bisa bawahan kita bisa lihat, oh bos nih loso-loso, malas-malas apalah itulah, ya anak buah pun juga ikut malas kayak gitu sih. Oke. Kemudian ini bab terakhir teman-teman, dia bilang atur lingkungan Anda, gunakan selalu yang kelas 1. Intinya adalah kita mau apa ya, menggunakan segala sesuatu yang dari kelas 1. Misalnya kayak kita minta nasihat ke orang, kita pun gak boleh sembarangan minta nasihat ke orang. Kita minta ke orang yang kelas 1 yang kita tahu benar-benar, oh ini orang udah paham. Kalau kita mau kaya raya, kita tanya ke orang yang emang udah kaya raya kayak gitu. Terus dia bilang kita harus kelilingi diri kita dengan orang-orang yang berpikir besar. Jadi lingkungan lagi, balik lagi, itu sangat penting ya teman-teman. Oke, dan yang terakhir adalah ingat bahwa sama seperti makanan, dampak bagi otak kita, tubuh kita. Apa yang kita masukin ke dalam pikiran kita lewat mata, telinga kita, itu semua berdampak kepada pikiran kita, dan itu yang nentuin ya berdampak pada pikiran kita, yang akhirnya nentuin kita berpikir besar atau enggak. Okay, I think that's all. 谢谢你们，呀，再见。